Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas farmasi F ingin mempresentasikan topik yang ketiga yaitu evaluasi keamanan uji praklinik. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Wahyuni Putri Lestari dari angkatan 2022 dengan akhiran NIM 226. Yang kedua dengan saya sendiri Muhammad Ali Wafa dari angkatan 2022 dengan akhiran NIM 236. Yang ketiga ada Fareza Aditya dari angkatan 2022 dengan akhiran NIM 256. Dan yang terakhir ada Novita Sari dari angkatan 2021 dengan akhiran NIM 239. Kemudian untuk kasusnya, yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal setelah 14 hari pemberian obat. Pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Yang kedua, mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan NOAL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinis? Perusahaan farmasi mengembangkan obat anti kanker baru. Lalu yang kedua, evaluasi keamanan awal dilakukan melalui uji praklinik toksisitas akut, dan subkronik pada tikus. Yang terakhir, pada studi kasus ditemukan penurunan berat badan secara signifikan hingga menyebabkan kematian pada tikus setelah 14 hari pemberian obat. Hal ini menunjukkan terjadi kerusakan organ dalam akibat toksisitas. Untuk tujuan evaluasi keamanan, yang pertama menentukan tingkat toksisitas akut, subkronik, dan kronik obat pada hewan percobaan. Lalu yang kedua mendeteksi efek samping dan kerusakan organ yang mungkin timbul akibat pemberian obat. Yang ketiga, menilai profil farmakokinetik dan farmakodinamik obat untuk memahami bagaimana obat diserap, didistribusi, dimetabolisme, dan diekskresi serta mekanisme bekerjanya. Lalu yang ketiga, menentukan dosis awal NOAL yang bisa digunakan sebagai dasar menetapkan dosis awal pada uji klinik pada manusia dengan margin keamanan yang memadai. Yang keempat, memberikan data ilmiah yang diperlukan untuk mendapatkan izin melanjutkan ke tahap uji klinik pada manusia. Lalu yang terakhir, mencegah risiko dan bahaya potensial yang bisa muncul jika obat langsung diuji pada manusia tanpa evaluasi keamanan yang memadai. Evaluasi lanjutan toksisitas yang pertama yaitu pemeriksaan histopatologi, lalu penilaian fungsi ginjal melalui biomarker serum, uji toksisitas subkronik dan variasi dosis, pelaksanaan uji toksisitas kronik, lalu monitoring parameter fisiologis dan klinis, evaluasi multisistemik untuk mendeteksi potensi toksisitas organ lain, dan yang terakhir adalah penyesuaian dosis dan formulasi. Pentingnya uji subkronik dan kronik. Pada uji subkronik 14-90 hari menilai efek kumulatif dari paparan berulang. Sedangkan uji kronik itu lebih dari 6 bulan untuk mendeteksi potensi toksisitas jangka panjang. Lalu obat anti kanker cenderung bersifat sitotoksik sehingga memerlukan pemantauan terhadap sistem hematopoietik, hati dan ginjal. Apa itu NOAL? NOAL adalah No Observed Adverse Effect Level atau dosis tertinggi pada hewan uji yang tidak menimbulkan efek toksik signifikan secara klinis maupun patologi. Dan estimasi dosis awal pada manusia dihitung menggunakan NOAL dengan faktor konversi interspesies serta faktor keamanan konservatif. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko toksisitas pada subjek manusia pada saat uji klinis fase 1, di mana dosis dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap sembari memantau parameter toksisitas. Penentuan dosis awal aman untuk uji klinik. Dosis awal pada manusia ditentukan dari Noel. Human equivalent dose sama dengan Noel dikali kilometer hewan dibagi kilometer manusia. Analisis data pendukung. Pertama, pengumpulan data toksisitas dari hasil biomarker dan histopatologi. Kedua, analisis statis untuk menggunakan uji yang sesuai ANOVA, uji dosis respons, dan analisis probit untuk LC50. Ketiga, penentuan parameter toksisitas utama yaitu LD50, Noel, dan Loale sebagai dasar penilaian keamanan. Keempat, ada intervensi hasil klinis dan patologi untuk mengidentifikasi tingkat dan mekanisme toksisitas. Kelima, penyusunan laporan evaluasi toksisitas yang lengkap dan memenuhi standar Goods Laboratorium Research atau GMP.
Kesimpulannya, anti kanker menyebabkan penurunan berat badan dan kerusakan ginjal pada tikus. Di situ menunjukkan adanya toksisitas organ target, di mana evaluasi lanjutan dengan uji fungsi ginjal dan toksisitas subklinik sangat penting untuk menilai efek toksik jangka panjangnya. NOAL harus ditentukan sebagai dasar dosis awal aman untuk uji klinik manusia, dan evaluasi toksisitas yang komprehensif wajib dilakukan sebelum memasuki uji klinik untuk menjamin keselamatan pasien.